وتحذير المباح كالمرعى والاحتطاب والاحتطاب من الموات من الموات إلى آخره. إلى آخره. وتحذير المباح وتحذير المباح ngelarang barang semubah. ngelarang barang semubah. Artinya haram seseorang melarang orang lain dari perkara yang memang itu hukumnya mubah. Jelas-jelas hukumnya mubah, jelas-jelas hukumnya boleh, tapi kemudian seseorang sengaja melarangnya. Yang dimaksud melarang perkara mubah, contoh kalmar'a, akati tempat muanan, tempat muanan yang dimaksud adalah rumput, ya, rumput liar yang tumbuh di kebun, rumput liar yang tumbuh di tempat-tempat umum, itu kan gak ada pemiliknya. Sebenarnya kalau rumput itu tumbuh di kebun, baik itu kebun perusahaan ataupun kebun perorangan ataupun kebun yang masuk ke dalam BUMN, Badan Usaha Milik Negara, artinya kebun itu milik negara. Ya, rumput liar itu adalah milik pemilik lahan. Rumput itulah milik pemilik kebun. Kalau kebunnya punya Hamdan, berarti apa? Rumput itu milik Hamdan. Kalau kebun itu milik perusahaan, berarti milik perusahaan. Jika kebun itu milik negara, merupakan aset negara, maka rumput itu adalah milik negara. Jadi kalau kita mau benar, ya, kalau mau benar, narik ini kebun ke arwah, kebun beli ke perusahaan, minta izin. Jika memang mereka melarang, pemiliknya melarang, petugasnya melarang, kita tidak boleh mengambil rumput di situ. Akan tetapi karena sudah menjadi kebiasaan, keumuman dan kewajaran bersama bahwa orang yang narik ke kebun yang milik perusahaan atau mungkin kebun yang milik negara, dan itu perusahaan tidak pernah mengurusi rumputnya, tak kira TV. Maka ada dugaan kuat rumput itu boleh diambil. Kita ini semua orang yang merumput di kebun, di perkebunan, di kebun perusahaan, semuanya memiliki dugaan kuat. Ingat, ini dugaan kuat. Mereka memiliki dugaan kuat bahwa kebun memperbolehkan. Paham? Kalau memang kita yakin bahwa pemilik itu memperbolehkan kita mengambil rumputnya, maka rumput yang di sana pun boleh diambil. Paham ya? Boleh kalah. Begitu juga dengan daun sengon atau daun apa saja yang ada di perkebunan, hukumnya sama dengan rumput. Jika kita memiliki dugaan kuat bahwa pemilik kebun atau perusahaan itu membolehkan kita mengambil dedaunan yang di situ, maka kita boleh mengambilnya dan hasilnya halal. Dan hasilnya apa? Halal. Begitu pula dengan kayu-kayu yang ada di perkebunan, termasuk kayu yang di hutan, sama. Kalau memang kita punya dugaan kuat bahwa kayu-kayu yang di sana kayu bakar atau kayu apa, ranting-ranting itu memang kita menduga bahwa mereka itu memperbolehkan kita mengambilnya, maka kita boleh mengambil.
Tetapi ketika mereka memang sudah melarang orang untuk masuk ke area perkebunan, maka kita tidak boleh mengambilnya. Paham ya? Ini juga mana di situ mungkin benar pungkala jagung, ekala atau gula. Sekiranya memang orang itu halal, ikhlas, ridho, boleh diambil. Asalkan kita punya dugaan kuat. Paham ya? Nah, yang dimaksud mubah di sini adalah jika rumput itu rumput atau kayu bakar atau apapun yang ada di tanah tak bertuan. Tanah tak bertuan itu maksudnya adalah tanah yang belum ada pemiliknya, di hutan liar. Nah, kalau di hutan liar kita boleh kapan saja mengambilnya, boleh, dan hasilnya halal. Masalahnya sekarang adalah seandainya sama muhdor andi sampai pakan ini ngico aki lho, ngico aki kan jagung, ngico aki pungkan tepu, daun tepu, ngico aki daun sengun ngico sampai ke bener dan ngico ya. Bagaimanakah hasilnya? Yang nyaman dan ngico tetap haram. Daun sengun daun sengun haram. Kemudian rebenan haram. Terus apa lagi? Umpaman sengon rebo apa boleh? Kan jagung haram. Iya. Kan telo Terus daun tebu haram. ini malah ngico. Pas egoki ke sahabe nah. Salah sahabe gini pas tuti rajo lemfo sampai aduk bodoh. Pertanyaannya bagaimana hasilnya ini? Simpan dulu. Termasuk juga sedikit dong. Lambok Bu Yuta Hamdan ajuan tanah ke Bu Yuta Muhdor. Lambok jual, cuma karena tidak ada pembukuan, akhirnya Muhdor dia tahu betul bahwa Lambok Ben Bu Yuta pekarangan itu tanah itu sudah pernah dijual. Tahu dia dari cerita keluarganya dia tahu. Tapi karena butuh dia punya alasan. Jareng buhun ki abu utang mbah, ki abu utang buyut. Karena boleh juga akhirnya diambil kembali. Memang secara administrasi dia punya hak karena pembelian jual beli itu tidak ada bukti. Tetapi secara syariat Tidak. sekali lagi boleh nggak yang dilakukan oleh muhdor merampas kembali lahan yang telah dijual oleh leluhurnya dan alasan tidak ada bukti jual beli dirampas kembali oleh muhdor. Ini boleh nggak seperti itu? Andaikan itu didapat maka tanah ini hukumnya haram. Nah sekarang muncul pertanyaan, umpaman saya kalah ini ke sabe, berarti sawah itu, lahan itu adalah lahan yang haram alias oleh rampasan. Pas etamen nih ban muhdor, tamenin jagung, tamenin padi, hasilnya bagaimana? Apakah itu boleh? Dua pertanyaan yang deskripsinya berbeda tetapi motifnya sama. Jawabannya adalah sampai hasil sampai selempo si pasar rajo sampai adu kudu hasilnya halal. Karena yang penting asal dari harta itu halal. Mun pacar saya beli sampai saya halal, saya beli sampai berarti ini ke asal pokok. Maka yang menjadi kelebihan selanjutnya pas tuti lempo, tuti raja, adu kudu, walaupun itu tadinya efek dari barang yang haram, hukumnya tetap Halal. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya muhdor atani meneng etana si haram? Apakah itu boleh? Jawabannya adalah mun si etaman itu memang barang asalnya dari harta halal. Jagung, apa tadi contohnya lagi? Padi,
mun pabrik dikabucut oleh halal kita nase haram mereka, maka hasilnya tetap halal secara fikih halal, tetapi secara tasawuf belum tentu. Dan biasanya yang seperti ini itu jauh dari keberkahan, jauh dari Berkah. walaupun halal tetapi biasanya jauh dari keberkahan. Ya, paham ya? Mulai jauh dari keberkahan, biasa tak bawa ketenangan, selalu saja itu mendapatkan masalah dari harta yang seperti itu. Harta yang sudah tidak diberkahi oleh Allah, biasanya harta ini turunkan tangannya. Jadi harta yang memang tidak ada keberkahan biasanya hanya mendatangkan masalah